annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim lam yabqa min dunubihi darrah. Artinya, dan diceritakan orang daripada Abdullah bin Mas'ud bahwasanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengata bismillahirrahmanirrahim, niscaya tiada kekal daripada dosanya. Barang suatu darah, maksudnya kalau orang yang setiap melakukan sesuatu itu diawali dengan bismillah, maka ketika nanti yang dilakukan itu ada dosa, menjadi dosa kecil, maka dosa itu juga akan terangkat atau terhapus. Itu diantaranya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim wajudahu ta'ziman lillahi ta'ala ghafirallahu ma taqaddama min dambi. Artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menulis akan bismillahirrahmanirrahim, maka membanyaki ia akan dia karena membesarkan Allah Ta'ala. Nah, niscaya diampun baginya barang yang telah lalu daripada segala dosanya. Maksudnya dia menulis bismillah, ditulis banyak-banyak dia tulis. Tujuannya apa? Untuk membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang melakukan hal itu, maka orang tersebut diampun baginya barang yang telah lalu daripada segala dosanya. Makanya dalam hadis itu ada disampaikan, setiap tiap-tiap perkara, kullu amrin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta wa abrar. Jadi sesuatu yang tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu itu putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim fal yumdid ar-rahman. Artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila menyurat seorang daripada kamu akan bismillahirrahmanirrahim, maka hendaklah memanjangkan akan rahman. Artinya pembuatan ar-rahman, bismillahirrahmanirrahim. Man, maksudnya lafal man itu dipanjangkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala zainus sama. Nah, ini udah nih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kataballahu ismuhu minal abrari wa baraa minal kufri wan nifaq. Artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengata bismillahirrahmanirrahim, niscaya disuratkan maksudnya ditulis oleh Allah Ta'ala akan namanya daripada orang yang berbuat baik, dan lepas ia daripada kafir dan daripada munafik. Jadi ini karena hal yang baik. Jadi ketika sudah membiasakan membaca bismillahirrahmanirrahim, jadi nama kita itu tidak tertulis ke dalam golongan orang-orang yang kafir dan munafik.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengatakan bismillahirrahmanirrahim, niscaya diampun oleh Allah taala baginya akan barang yang telah lalu daripada dosanya. Ini yang umum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qumtu faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallu ala Muhammadin fa innan nasa la yughatabu nakum wa yamna'uhumul malaikati min dzalik. Artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berdiri kamu daripada tidur, maka kata atau baca bismillahirrahmanirrahim dan kamu mengucap salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bahwasannya segala manusia tiada mengupat-upat oleh mereka itu akan kamu dan menegahkan akan mereka itu oleh malaikat daripada yang demikian itu. Nah, jadi ini diantaranya fadilah kita begitu bangun biasanya kan baca, bukan doa bangun tidur, tapi kita baca bismillahirrahmanirrahim, habis itu baca sholawat. Jadi orang yang sudah membiasakan itu, maka orang tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia itu nggak bakal diupat sama orang. Habis itu juga orang itu juga dijaga tidak ngupat orang. Itu diantaranya. Ini berkah daripada bismillahirrahmanirrahim. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qullaha bin nas malikan yamna'uhum minal ghaibah hatta la yuhtabu alaikum. Artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila duduk kamu pada tempat kedudukan, maka kamu kata bismillahirrahmanirrahim dan kamu mengucap salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya diwakil oleh Allah taala bagi segala manusia seorang malaikat yang menegahkan ia akan mereka itu daripada mengupat-upat atas kamu. Itu diantaranya. Jadi fadilah bismillahirrahmanirrahim ini juga selain bisa menghapuskan dosa-dosa yang kecil, dan juga bisa mencegah diri kita untuk berbuat dalam bahasa di sini itu mengupat orang. Memang ya banyak kadang-kadang hal-hal yang nggak kita sadari, karena sebenarnya atas nama kita ngomong orang itu sebenarnya termasuk perbuatan tercela. Terus kita bilang, tapi yang saya omongin nyata kok, benar, walaupun kenyataan, walaupun yang kita omongin itu adalah hal yang nyata, yang benar, maka ini bisa tergolong kepada orang yang melakukan dosa. Jadi bukan karena wah si Polan itu misalnya cacat lagi ini lagi itu, ya walaupun itu nggak ada, kalau nggak ada jelas. Kalau nggak, misalnya sesuatu yang nggak ada terus diucapkan bahwa orang itu mempunyai celah ini, celah itu, suka gitu, suka gitu. Nah, itu nanti timbulnya fitnah, kan gitu. Nah, nanti kalau memang kenyataannya ada, nah, itu sama, kedudukan dosanya sama. Jadi hendaknya ya kita cobalah, karena ya terus terang saya pribadi kadang-kadang nggak nyadar juga. Kita ngomongin orang kadang-kadang nggak nyadar kan gitu. Ya, moga-moga kita diberikan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala bisa terhindar dari hal-hal yang mungkin, yang jelas dosa-dosa yang nggak kita sadari kan. Kalau mungkin ketika kita sadar ya langsung
kita terdiam kan gitu. Keadaannya saking asik karena yang jelas itu tadi. Suasana. Kalau sudah masuk kepada kemaksiatan ini lah nggak terasa. Nggak sadar kita ngomongin, mengucapkan. Ya, moga-moga hal itu bisa dihindarkan oleh Allah Subhanahu. Babur Rabi'u fi fadilati sholawatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula bab yang keempat pada menyatakan kelebihan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan 2 atau 3 hadis saja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla ala alayya maratin wahidatin sallallahu alaihi asra maratin. Nah, ini kelebihannya. Kita baca salawat. Artinya telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengucap salawat atasku sekali, kita baca salawat sekali, baca salawat sekali, niscaya bersalawat Allah Taala atasnya 10 kali. Kita baca sekali, Allah balas 10 kali. 10 kali. Kita baca 2 kali, 20 kali. Baca 10 kali, 100 kali. Kalau baca 100 kali 1000 kali. Jadi ini kelebihannya. Ya tentunya manfaatnya juga bukan untuk Allah. Bukan untuk Nabi juga. Kita baca salawat, walaupun yang kita sebutkan adalah Nabi Muhammad, manfaatnya itu bukan kembali kepada Allah dan juga bukan kepada Nabi Muhammad. Yang manfaatnya juga akan kembali kepada diri kita yang membaca. Dah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man shalla alayya alfin maratin lam yamut hatta basiru bil jannah. Artinya telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengucap salawat ia atasku 1000 kali, niscaya tiada mati ia hingga diberi sukakan baginya dengan surga. Nah, maksudnya kalau orang sudah bisa mengistiqomahkan baca salawat 1000 kali, ini maka dia itu nggak akan dimatikan ataupun dicabut nyawanya sebelum dilihatkan kepada dirinya itu tempatnya di dalam surga. Ini antara kelebihannya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man shalla alayya alfin maratin lam tamis an-naru jildahu abadan. Artinya telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengucap salawat ia atasku 1000 kali, niscaya tiadalah disentuh oleh api neraka akan kulitnya selama-lama. Jadi kalau kita banyak membaca salawat ini juga termasuk bisa penyebab tidak tersentuhnya kulit kita dengan api neraka. Jelasnya mungkin yang sering selama ini kita dengar bahwa ya di dunianya saja sudah ya banyak manfaat yang sudah kita dapatkan, apalagi untuk di akhiratnya ya mungkin ya tidak terbayangkan oleh kita. Karena yang jelas ini sering juga kami sampaikan, sesuatu yang kita amalkan sekarang, karena memang dunia ini memang untuk tempat beramal. Balasannya itu sebenarnya bukan ketika kita baca salawat itu nampak ya mungkin pribadi kita masing-masing lah. Ketika kita sudah mengamalkan sesuatu, misal baca salawat, itu hati kita itu bagaimana? Kan gitu. Itu sebenarnya itu bukan balasan daripada membaca salawat tadi, tapi itu sebagai bonus karena kita sudah baca salawat. Tapi balasan pada hakikatnya itu besok di akhirat. Ya, moga-moga yang pertama kita sering-sering baca Bismillahirrahmanirrahim, dan juga kita sering baca salawat juga.
dan baca juga kalimat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu memang harus sering-sering seperti itu. Jangan sampai nanti gara-gara perbuatan kita yang nggak kita anggap ataupun perkataan kita yang kita anggap itu hanya bahasa kita ini main-main, gelewehan, cuma ini bisa merugikan kita dunia akhirat. Mungkin sebelum kita tutup, coba kita bacakan syahadat, salawat. Semoga dengan bacaan kita nantinya apapun dosa-dosa yang kita kerjakan, yang terlupa, yang tidak sengaja, dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk sehari-hari kita selanjutnya juga dihindarkan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kiramil Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi